Di tengah gelapnya jahiliyah, lahirlah cahaya terakhir. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penutup kenabian, penanda bahwa perjalanan dunia hampir usai. Inilah ensiklopedia akhir zaman, terutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pertanda awal akhir zaman. 14 abad silam, di tengah padang pasir yang gersang, lahirlah seorang bayi dalam keadaan bersujud. yang kelak akan mengguncang sejarah dunia. Di sebuah dunia tanpa cahaya petunjuk, kaum Quraisy terjebak dalam kegelapan jahiliyah, menyembah berhala, menumpahkan darah tanpa alasan, dan menindas yang lemah. Dunia kala itu ibarat malam gelap gulita, tanpa pelita, tanpa arah. Dialah Muhammad bin Abdullah alaihi wasallam, seorang yatim yang tumbuh dengan kesucian hati dan kebeningan jiwa. Ia tidak hanya menjadi cahaya bagi kabilah Quraisy, tetapi juga bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, satu tanda besar telah nyata, bahwa dunia ini telah memasuki gerbang akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi setelahnya, tidak ada lagi wahyu baru yang akan turun. Kehadirannya adalah pertanda bahwa perjalanan umat manusia semakin dekat menuju titik penutup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diutus, sementara jarak antara aku dan kiamat hanyalah seperti dua jari ini." Beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya, sebuah isyarat yang jelas bahwa beliau adalah nabi terakhir dan hari kiamat semakin dekat. Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi, tidak ada lagi risalah setelahnya. Apa yang beliau bawa adalah warisan terakhir dari langit untuk bumi, Al-Quran yang sempurna, abadi, dan terjaga hingga akhir zaman. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang hanya diutus kepada kaumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Dari timur hingga barat, dari utara hingga selatan, risalah beliau adalah rahmat bagi semesta alam. Al-Quran yang beliau bawa adalah wahyu terakhir, sempurna, lengkap, dan tidak akan digantikan. Sejak diturunkan, manusia tidak lagi menunggu datangnya nabi baru. Satu-satunya yang kita tunggu hanyalah hari kiamat. Maka diutusnya Nabi Muhammad SAW bukan hanya peristiwa sejarah, melainkan pertanda bahwa dunia ini telah berada di ujung perjalanannya. Rasulullah SAW tidak hanya datang membawa petunjuk dan kabar gembira. Beliau juga membawa peringatan bahwa setelah wafatnya beliau, umat akan memasuki zaman penuh fitnah. Zaman ketika ilmu diangkat, kebodohan merajalela, amanah dikhianati, harta menjadi rebutan, dan kedudukan menjadi idaman. Beliau bersabda, akan datang suatu masa, umat-umat lain akan berkerumun mengeroyok kalian, sebagaimana orang-orang berebut makanan di piring. Sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak, bahkan jumlah kalian banyak, tetapi kalian seperti buih di lautan. Allah mencabut rasa takut dari hati musuh kalian dan menanamkan penyakit wahan dalam hati kalian. Sahabat bertanya, apa itu wahan? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Beliau memperingatkan bahwa akan datang masa di mana umat Islam bagaikan buih di lautan. Jumlahnya banyak, tetapi rapuh karena cinta dunia dan takut mati. Inilah gambaran umat di akhir zaman. Banyak jumlahnya, namun lemah karena kehilangan pegangan pada agama. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan umatnya begitu saja. Beliau mewarisi dua pusaka agung. Beliau bersabda, "Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teduh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat. Kitabullah
dan sunnahku. Barang siapa berpegang teguh pada keduanya, tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah adalah cahaya yang abadi. Siapa yang berpegang teguh padanya akan selamat dari fitnah akhir zaman. Namun siapa yang berpaling akan tersesat dalam gelapnya dunia. Terutusnya Nabi Muhammad SAW adalah tanda awal dari akhir zaman. Beliau adalah Nabi terakhir, rahmat bagi seluruh alam, dan saksi bahwa dunia ini semakin dekat dengan akhirnya. Kini tidak ada lagi Nabi yang akan datang, tidak ada lagi wahyu yang turun. Yang tersisa hanyalah menunggu peristiwa besar yang dijanjikan, tanda-tanda kiamat kecil yang semakin nyata, dan tanda-tanda besar yang menanti di horizon. Sudahkah kita menyiapkan bekal untuk menghadapinya?